Menjelajahi Leang Tedonge, menelusuri jejak lukisan tertua di dunia di Sulawesi Selatan. Percikan penemuan. Setetes keringat mengalir di pelipis Basran Burhan, memantulkan cahaya samar dari headlampnya. Matanya terbelalak, bercampur antara kekaguman dan ketidakpercayaan saat mereka fokus pada satu titik di dinding gua yang kasar. Di sana, diterangi oleh cahaya pantulan yang tajam, terdapat jejak masa lalu yang tak terbantahkan. Sebuah cap tangan, stensil dengan warna okre merah yang mencolok. Beban sejarah menekan, keheningan hanya dipecahkan oleh napas Basran yang tersengal. Ini bukan hanya tanda di dinding, itu adalah koneksi nyata dengan orang-orang yang terlupakan, bisikan dari kedalaman waktu. Penemuan ini memicu percikan dalam dirinya, rasa ingin tahu yang membara untuk mengungkap rahasia yang tertahan di dalam ruang kuno ini. Dia tahu pada saat itu bahwa Leang Tedonge memiliki sesuatu yang luar biasa untuk diungkapkan. Menjelajahi kegelapan. Basran Burhan merayap melalui lorong gua yang sempit, tangannya meraba-raba di dinding batu yang kasar untuk mencari pijakan. Cahaya redup dari headlampnya menerangi jalan di depannya, memantulkan formasi batuan yang fantastis dan bayangan yang menari. Udara di sekitarnya lembab dan dingin, berbau tanah dan kelembapan. Keheningan hanya dipecahkan oleh tetesan air yang menetes dari langit-langit gua dan gema langkah kaki Basran sendiri. Dia merasa seperti seorang penjelajah yang memasuki dunia yang hilang, seorang pelopor yang membuka jalan ke masa lalu. Rasa petualangan bercampur dengan rasa takut saat dia semakin dalam ke gua menuju ke tempat yang tidak diketahui. Suara prasejarah. Semakin dalam Basran menjelajah ke dalam gua, semakin sunyi suasananya. Cahaya headlampnya memantulkan permukaan air yang menggenangi beberapa bagian gua, menciptakan ilusi ruang yang lebih luas dan misterius. Suara tetesan air dari stalaktit dan stalagmit bergema di gua, membentuk simfoni alam yang unik. Di kejauhan terdengar suara samar seperti nyanyian atau gumaman, seolah-olah gua itu berbisik cerita dari masa lampau. Basran terdiam, mendengarkan dengan seksama, berusaha memahami suara-suara prasejarah ini. Mungkinkah ini gema ritual atau doa yang dilakukan oleh nenek moyangnya? Rasa penasaran dan ketakutan bercampur dalam diri Basran, mendorongnya untuk terus menjelajahi gua dan mencari sumber suara tersebut. Gema perburuan. Cahaya api yang berkelap-kelip menari di wajah sekelompok manusia prasejarah. Siluet mereka terlihat jelas di hamparan luas lanskap Sulawesi. Di luar mulut gua, pemandangannya menakjubkan terbentang, perbukitan yang bermandikan warna senja yang sejuk. Namun, suasana di dalam gua berdenyut dengan energi yang berbeda. Sekelompok pemburu berjongkok di sekitar api. Wajah mereka terukir dengan tekad. Tangan mereka menelusuri garis besar hewan, sus celebensis yang perkasa dan rusa yang lincah. Di dinding gua diterangi oleh api yang berkelap-kelip. Ini bukan sekedar hiasan, ini adalah ritual, doa untuk perburuan yang sukses. Bukti ketergantungan mereka pada tanah dan makhluk yang berkeliaran di sana. Foto long exposure menangkap esensi momen itu, hubungan abadi antara manusia dan alam, bergema melintasi milenium. Perkakas yang mengukir sejarah. Udara terasa berat dengan aroma tanah basah dan sejarah. Sinar matahari yang tajam menembus kegelapan, menerangi peralatan prasejarah yang berserakan di lantai gua. Kapak tangan dibuat dari batu vulkanik terhenti di waktu. Ujungnya yang tajam menjadi bukti tujuan mereka yang dulu kuat. Pengikis, halus dan aus, menunjukkan pekerjaan pembuatan kulit dan kayu yang teliti. Bilah-bilah pisau berkilauan dengan kilau dunia lain, berbisik tentang kehebatan berburu dan kelangsungan hidup. Ini bukan hanya objek, mereka adalah benang nyata yang dijalin ke dalam jalinan sejarah manusia. Setiap peralatan menceritakan sebuah kisah, catatan bisu tentang kecerdasan dan akal budi nenek moyang kita yang dengan alat sederhana ini mengukir tempat mereka di dunia. Katedral Alam.
Dunia menyusut dan mengembang dalam tampilan yang memusingkan saat kita mengambil pandangan mata ikan dari dalam Leang Tedonge. Formasi batuan yang menjulang tinggi seperti puncak katedral. Permukaannya diukir oleh perjalanan waktu yang tiada henti. Tetesan air menempel dengan genting di langit-langit yang tidak rata, berkilauan seperti permata yang berserakan dalam cahaya redup. Udara dipenuhi dengan bau lembab tanah dan gema tetesan air yang samar. Pemandangan itu sekaligus menakjubkan dan merendahkan. Alam dalam keindahannya yang mentah dan liar berkuasa. Ini adalah tempat di mana waktu seakan berhenti, tempat perlindungan yang tidak tersentuh dunia modern, pengingat akan kekuatan dahsyat yang telah membentuk planet kita. Mengungkap kode. Laboratorium steril dipenuhi dengan energi intelektual. Sinar matahari mengalir melalui jendela besar, memandikan ruangan dengan cahaya biru yang sejuk. Sekelompok peneliti berkumpul di sekitar meja. Wajah mereka terukir dengan konsentrasi. Tersebar di hadapan mereka adalah foto dan sketsa detail lukisan Leang Tedonge. Setiap garis, setiap simbol dianalisis dengan cermat. Kode yang menunggu untuk diuraikan. Komputer berdengung di latar belakang, memproses data dan menghasilkan teori. Ini adalah bab modern dalam penjelajahan Leang Tedonge, di mana alat-alat ilmiah digunakan untuk mengungkap rahasia masa lalu. Para peneliti didolong oleh rasa ingin tahu yang tak terpuaskan untuk memahami kehidupan, kepercayaan, dan ekspresi artistik nenek moyang mereka. Menjembatani kesenjangan. Cahaya hangat terpancar dari api yang berkelap-kelip di dalam pintu gua. Sekelompok penduduk desa setempat yang mengenakan pakaian tradisional berkumpul di sekitar api. Wajah mereka diterangi oleh cahaya yang menari. Di seberang mereka duduk seorang peneliti, suaranya bergema lembut saat dia berbagi cerita-cerita yang terukir di dinding gua. Para penduduk desa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mata mereka mencerminkan campuran rasa ingin tahu dan penghormatan. Ini adalah adegan pertukaran budaya, jembatan yang dibangun antara masa lalu dan masa kini. Kata-kata peneliti melukiskan gambaran yang jelas tentang nenek moyang mereka. Kemenangan mereka. Saat penduduk desa menyerap pengetahuan ini, rasa keterhubungan terjalin. Pengakuan bahwa mereka adalah anak cucu dari orang-orang yang hebat, penjaga masa lalu. Kanopi hutan hujan yang hijau subur terbentang seperti laut yang rimbun, diselingi oleh tebing batu kapur yang bergerigi yang menjulang dari kedalamannya. Drone tunggal berdengung di atas kepala menangkap pemandangan udara yang menakjubkan. Bertengger di tengah dedaunan terletak pintu masuk Leang Tedonge, mulut gelap yang memanggil dari tebing batu. Di bawah, tim peneliti dengan hati-hati mendokumentasikan situs tersebut. Figur mereka dikerdilkan oleh luasnya dunia alami. Gambar ini adalah pengingat kuat tentang tempat umat manusia dalam skema besar. Kita hanyalah penjaga sementara harta karun kuno ini. Dipercayakan kepada tanggung jawab untuk melindungi mereka untuk generasi mendatang. Para peneliti seperti penjaga memastikan bahwa tempat ini tetap akan ada. Sentuhan melalui waktu. Adegan ini meledak dengan energi dinamis. Pengambilan gambar close-up menangkap tangan Basran Burhan. Jari-jarinya menelusuri garis besar lukisan prasejarah di dinding gua. Warna merah dan oker yang cerah dari karya seni tampak berdenyut dengan kehidupan di bawah cahaya headlamp yang keras. Gerakan kabur sedikit mengikuti di belakang tangannya, mengisyaratkan gerakan eksplorasi yang hati-hati namun mendesak. Itulah pengeksplorasian dari lukisan gua tertua dunia yang berada di Sulawesi Selatan, Indonesia. Apakah kita akan bangga? Apakah kita akan cuek? Apakah kita akan melestarikan apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita? Terbukti bahwa nenek moyang kita bahkan sebelum ada tulisan sudah bisa melukis 4.000 tahun yang lalu. Jadi bagaimana komentarmu? Gua tunggu.